Ya, balik lagi sama gue Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Minggu teman-teman ya, gue akan update untuk Bitcoin dan juga Chainlink ya di video kali ini teman-teman. So ya, di hari Minggu ini kita akan lihat dulu untuk Fear and Greed Indexnya ada di level 55. Sedikit naik karena kemarin itu ataupun semalam lah ya teman-teman, itu Bitcoin mengalami kenaikan sampai hari ini udah 42.000 sekian, 42.000 sekian ya. Kalau in rupiah itu di sekitar 673 jutaan. Oke. Kemarin tuh ada bahas untuk Solana juga, Render, AOV dan juga Matic. Seperti biasa kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video untuk request altcoin mana yang pengen kalian bahas teman-teman ya. Maksudnya akan request untuk saya bahas. Aduh. Oke, kita bahas dulu secara daily. Ini masih outlook yang sama ya seperti pembahasan beberapa hari lalu, dan dia lagi testing nih terhadap ataupun area ya resisten sebelumnya. Plus juga di sini ada Fibo atau retracement 0,3-nya. Ya, jadi kalian bisa lihat untuk posisi saat ini dia lagi testing nih di area resisten sebelumnya yang berfungsi juga ini sempat menjadi support resisten juga pada pergerakan sebelum-sebelumnya nih. Ini coba akan saya highlight dengan box warna merah aja biar ada perbedaan. Nah, ya, itu di sekitar 42.800 sampai di 43.228 dolar. Ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi, sebelumnya ini sempat juga menjadi support, become resistant. Ya, sudah mampu di break, become support. Nah, sekarang ini menjadi next obstacle-nya untuk si Bitcoin. Apakah dari area sini untuk si Bitcoin-nya malah dia terkoreksi lagi untuk testing lagi nih ke SNR sebelumnya di sini. Itu di 41.200-an sampai 41.700-an dolar. Untuk si Bitcoin secara daily time frame, teman-teman. Ya, ini menjadi area yang bisa dipertimbangkan untuk teman-teman mungkin melihat si Bitcoin retracement terlebih dulu dari level area tersebut. Jikalau memang dari level area ini ya Bitcoin mendapatkan rejection kembali. So ini adalah area yang sangat ideal untuk dipertimbangkan ya, dan plus juga untuk si Bitcoin bisa retracement terlebih dulu jikalau memang dia mendapatkan rejection. Dan so far kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke swing high, potensi swing high sekarang ya di sini. Nah, ini pas juga box putih ini ya dengan Fibo atau retracement 0,3 atau terdekatnya nih. Nih di sekitar 41.167 dolar. Ya pas nih. Jadi ini adalah area dimana sangat-sangat ideal untuk si Bitcoin at least retest dulu. Maybe untuk lanjut naik bahkan ngejar 44.000 dolar. Ya, kalau memang rejectionnya pun secara bertahap dan tidak ekstrim, teman-teman. Mengingat di minggu depan adanya FOMC. Ya, tinggal kita menunggu hasil FOMC minggu depan seperti apa. Cuman menjelang FOMC bisa aja harganya volatile atau malah dia cuma tersideways di kisaran range ini. Ya, jadi range dua area range ini menjadi concern saat ini, teman-teman. Ya. Di 41.200 sampai di 43.100-an dolar. Jadi ini range bermain di sekitaran range ya 1.800, 1.900 dolar lah, hampir 2.000 dolar range untuk dia bermain untuk posisi saat ini secara daily-nya. Ya, jadi palingan itu mungkin update-nya karena terakhir kali dia udah retest di sini kemudian mendapati reaksi yang lumayan signifikan sampai per detik ini. Jadi ya tinggal kita lihat aja apakah dari area sini dia mampu bablas retest untuk next area target di 44.200-an dolar, atau dari area sini ya dia struggling malah dia terkoreksi dulu akan testing di 41.100-an, 41.300-an dolar ya untuk si Bitcoin. yang tinggal kita lihat bersama-sama ya reaksinya seperti apa. Dan weekend juga ya kita bisa lihat weekend biasanya sideways aja, cuman kali ini weekendnya sedikit berbeda, Bitcoin malah mengalami kenaikan yang lumayan di Sabtu dan Minggu nih, bahkan di hari Minggu teman-teman. Jadi ini menjadi concern saat ini yang perlu diperhatikan ya. Ini by the way secara daily loh teman-teman. Minimal kalau kita lihat untuk secara hourly-nya, nah ini ya kita bisa lihat terakhir kali tekanan atau pressure seller datang dari level area ini. Ini saya tandain ya. Jadi sekarang dia lagi face again, testing lagi apakah dari sini dia mampu visit untuk next target sedikitnya di sini. Ini di sekitar 43.200-an sampai 43.400-an dolar untuk si Bitcoin secara time frame 1 jamnya. Ya, jadi sedikit jika memang dia masih mampu naik sampai sini. Ya, apakah dari sini reaksinya dia langsung reject strong seperti ini atau ya malah dia cuma sideways di sini-sini aja. Teman-teman, membuat sebuah range. Nah, ini menjadi area pantauan untuk saat ini. Nextnya kalau kita lihat di lower time frame di 43.200-an sampai 43.400-an dolar. Ya, ini dulu yang menjadi area target ataupun concern saat ini nih.
ini udah deket banget. Apalagi weekend, biasanya weekend itu wah terlihat seperti mau break, wah seperti back to bullish, ya seperti mau bener-bener pump, udah visit sini somehow langsung reject strong lagi, balik kandang lagi 40.000 41.000 dolar ya. Ini menjadi hal lain yang bisa dipertimbangkan lah untuk pergerakan si Bitcoin, karena kita bisa lihat juga di weekend biasanya low volatile, malah kali ini kita lihat adanya reaksi yang lumayan signifikan. Ya di sini dia up, ya kemudian di sini hanya membuat range, up lagi, dia retracement sedikit, kemudian sekarang ini posisinya up lagi. Ya di sini kita lihat adanya transisi malah ya dari downtrend. Kita bisa lihat di sini secara struktur lower high, lower low, lower high. Kemudian di sini lower low-nya ini ini lowest-nya dan ini high-nya dia create higher high. Kemudian di sini create higher low, and then higher high lagi. Apakah dia mampu bertahan di previous higher high? Ya, berarti kalau itu benar-benar mampu dipertahankan, berarti dia create yang namanya higher low, maybe untuk lanjut naik lagi. Ya, previous higher high-nya berapa di lower time frame? Ini di sekitar 42.000 sampai 42.090-an dolar lah, sekitaran area ini nih. Nah, ini dulu aja. Dia mampu gak nih bertahan, atau setidaknya dia akan testing nih ke lowest sebelumnya nih, terakhirnya di 41.400-an. Jadi ini dua area target ketika memang dia at least retrace dulu sebelum lanjut naik. Ya, dua area ini sangat-sangat possible dan sekali lagi bisa dipertimbangkan atau sangat-sangat diperhatikan lah untuk secara 1 jamnya si Bitcoin. Ya, apalagi menjelang besok kan Minggu ke Senin itu open lagi, biasanya lumayan volatile. Nah, bisa diwaspadai untuk pergerakan besok lah, closingnya di mana secara daily, apakah benar-benar closing pekat ya bahkan di atas 43.100 dolar, atau malah closingnya dia bikin tail candle panjang, closingnya balik lagi ke 41.500 dolar ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin. Dan untuk si Chainlink ini adalah pembahasan terakhir juga teman-teman ya. Chainlink terakhir dibahas itu kalau kita perhatikan ya sekitar 6 hari yang lalu lah teman-teman ya. Nah, untuk Chainlink sendiri kita bisa lihat ya memang dia perlahan naik di sini, retrace ya ke support sebelumnya di 12,5 sampai 13,1 dolar. Kemudian dia perlahan naik, tapi kenaikannya pun kita bisa pantau nih hanyalah di dalam sebuah channel. Kemudian testing lagi ke area resistennya di sekitar 16 dolar, rejection strong lagi, dan dia sudah breakdown nih dari trendline ataupun channelnya dia breakdown ya. Tes sampai 13,65 dolar aja, kemudian mendapatkan reaksi pemantulan, walaupun memang targetnya itu sampai ke 12,7 dolar lagi ya. Ini belum ke achieve targetnya teman-teman. Nah, saat ini yang perlu diperhatikan adalah kalau secara daily ya, ini kita bisa gunakan ataupun akan saya marking sedikit dengan rectangle teman-teman. Nah, di sini ya, di area ini sebelumnya menjadi area support and then resistance, plus juga ada MA55 secara daily time frame yang lagi di testing untuk posisi saat ini ya. Apakah area ini mampu di reclaim sama si Chainlink at least untuk peluang dia lanjut naik lagi, ngejar area resisten di box merah ini di sekitar 15,59 sampai 16,466 dolar ya. Ini dulu yang perlu diperhatikan sama kita semua. Let's say kalau dari area sini another rejection terjadi, maka possible untuk dia ngejar area 12,7 12,5 dolar gitu ya untuk si Chainlink. Dan juga kalau kita gunakan bantuan kayak Fibo ya, dari swing high ke previous swing low-nya, maka ya kita bisa lihat nih dia lagi testing nih terhadap retracement 0,3 di sekitar 14,6 14,7 dolar lah, sekitar area itu. Jadi sekali lagi masih possible terjadi apa nih bro kalau misalkan wave-nya seperti ini. Sebentar nih pakai ini. Ini rejection strong, naik retest aja ke golden ratio, rejection lagi, ya ini namanya dead cat bounce. Ya ini masih peluang aja untuk si Chainlink. Cuman the bigger picture-nya adalah dia overall-nya hanyalah tersideways aja nih di 12,7 sampai di 16 dolar. Trend sideways secara daily di sini-sini aja. Ya, dan dia belum testing lagi terhadap MA200 ya. Jadi untuk momentumnya ini bisa dikatakan lebih strong ya untuk si Chainlink ketimbang si Bitcoin. Tinggal kita lihat aja, maybe dia kalau kena reject pun kisaran sini plus akan di hampiri dengan MA200 secara time frame daily-nya. Nah, di sini mendapatkan reaksi, bisa dipertimbangkan juga untuk area buyback kembali sama teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau misalkan dari area sini dia breakdown gitu ya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mau short dan lain sebagainya untuk mengejar area sekitaran 10,6 sampai 11 dolar untuk si Chainlink untuk next stop-nya.
Sebelumnya ada tahanan di situ juga, support resistance juga teman-teman pada pergerakan sebelumnya ya. Jadi palingan ini untuk si Chainlink yang bisa diperhatikan. Meanwhile kalau kita lihat untuk ke time frame seperti 1 jamnya, sebentar, 1 jamnya kita lihat dulu teman-teman. Dia kita lihat untuk progres 1 jamnya, dan ya untuk progres 1 jamnya ya kita bisa perhatikan bersama-sama. Setelah dia rejection strong ya, and then dia perlahan naik ya, perlahan naiknya pun kita bisa lihat ya, ini benar-benar momentumnya terbatas. Ini 1 ya, kemudian ini 2, ini 2 tuh ya, kemudian baru ini 3 ya. Kita bisa lihat di sini momentumnya benar-benar cukup slow ya, satu naik. Nah sekarang akhirnya naik ya, mungkin terdorong juga ya karena pergerakan si Bitcoin ini. Nah ini menjadi concern saat ini karena dia akan facing juga nih. Kalau kita lihat di time frame 7 jamnya, ini terakhir kali seller masuk signifikan dari level area ini juga. Jadi bukanlah hal yang nggak mungkin ketika memang dia dibawa naik ya, testing doang, sekedar tes sebelum dia lanjut turun lagi ngejar area target yang maksimal yang tadi sudah saya infokan terdekatnya di 12,7 $13 ya, masih possible untuk Chainlink ya. Itu untuk hal yang perlu diperhatikan untuk lower time frame-nya. Tapi kalau dari area sini aja ya, dia udah mampu break dengan cukup powerful ketika retrace-nya ya, mungkin bisa diperhatikan atau dipertimbangkan untuk buyback kembali untuk Chainlink, ataupun yang mau prepare long pada Chainlink ya. Sekali lagi ini bisa diperhatikan, dia akan ongoing visit beberapa next area target resistance. Bisa diperhatikan sekali lagi ya reaksinya ketika dia testing ke beberapa next area resistance-nya seperti apa reaksinya, baru mungkin teman-teman bisa manfaatkan lah untuk di trading teman-teman mungkin yang mau scalping tipis dan lain sebagainya ya. Jadi palingan itu dari update dari saya, hopefully bisa terbantu, dan jangan lupa untuk analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.